Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nanitia Damayanti. So today I will interpreting this video. So let's get started. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proof-giving mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them very quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune system, and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective, because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses.
There's never terinfeksi. been an Sehingga approved dapat treatment melindungi or kita dengan vaccine lebih for a baik, kita coronavirus. tak tahu berapa We haven't lama focused on tubuh treating akan the ones that cause tetap colds. imun And terhadap though virus scientists corona began yang developing berbeda. treatments for Belum SARS pernah and ada MERS, pengobatan the atau epidemics vaksin ended before those fisiologis treatments untuk virus completed corona. clinical trials. Kita belum As we berfokus pada continue to encroach pengobatan on virus other yang menyebabkan animals' selesma, habitats, dan meski some para ahli scientists mulai say a new membangun coronavirus jumping pengobatan to humans untuk is SARS inevitable. MERS, But epidemi if we telah berakhir investigate these sebelum unknowns, pengobatannya it setelah doesn't diuji have coba. to be Saat kita terus devastating. melanggar batas habitat hewan lain. Beberapa Students ilmuwan and teachers mengatakan all over the perpindahan world virus did corona their ke part to manusia tak help bisa slow the dikendalikan. spread of Tetapi COVID-19 jika by kita terus staying home. But what menyelidikinya, about their ia graduation tak mesti sampai ceremonies? menghancurkan. Learn more about Ted's. So let's move on to another video. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally Upaya define the untuk nation mendefinisikan secara as a formal political bangsa sebagai concept konsep dates politik back to bermula kembali pada tahun 1882 when French philosopher 1882 and ketika historian filsuf dan Ernest sejarawan Renan asal Prancis published his Ernest Renan seminal essay menerbitkan esai titled terkenalnya What is a yang Nation? berjudul Apa itu Bangsa. In this essay, Dalam esai Renan ini, Renan defines the mendefinisikan nation bangsa as a sebagai large-scale solidaritas skala solidarity besar yang constituted dibentuk by the oleh feeling of perasaan pengorbanan yang sacrifices telah that dilakukan one di made masa in lalu the dan past pengorbanan and of yang those that siap one is dilakukan di separated masa to make depan. in the future. This explains Hal ini why Renan menjelaskan believes mengapa that if we Renan are to percaya imagine bahwa the jika nation kita as good membayangkan and bangsa worthy of sebagai continuous suatu yang baik sacrifice, dan layak we untuk must pengorbanan yang realize terus-menerus, that it kita harus necessarily menyadari bahwa entails a hal itu process of pastinya forgetting. melibatkan sebuah proses melupakan. This is because, Ini for karena Renan, the upaya-upaya efforts untuk to obtain mencapai national persatuan unity, nasional baik either atas in the nama name of civic nasionalisme or ethnic sipil maupun nationalism, etnik involve melibatkan acts of tindakan violence kekerasan dan and proses subsequent melupakannya forgetting. terjadi setelahnya. Based on the initial conception of Berdasarkan a konsep nation awal developed tentang by suatu Renan, bangsa yang scholars dikembangkan have oleh come Renan, up para with a ahli more telah formal definition of a merumuskan nation, definisi yang lebih a formal community mengenai of people suatu bangsa, formed on the yaitu basis komunitas of a masyarakat combination of shared yang terbentuk features atas such as dasar language, kombinasi dari history, ciri-ciri bersama culture, seperti and bahasa, territory. sejarah, etnitas, budaya, dan wilayah. Put differently, Dengan a kata nation lain, is the bangsa collective adalah identity of a identitas group of kolektif people dan understood dari as kelompok defined orang by yang language, dipahami sebagaimana history, didefinisikan ethnicity, oleh bahasa, culture, and sejarah, territory. etnitas, budaya, dan wilayah. And for this reason, Dan karena a alasan nation is inilah, suatu generally bangsa more umumnya lebih overtly political than an bermuatan ethnic politik group. secara terang-terangan In fact, dibandingkan many kelompok scholars etnis. considered it as a Bahkan banyak fully ahli mobilized or mengistilahkannya sebagai institutionalized kelompok etnis ethnic yang group. sepenuhnya termobilisasi atau Later on, the famous political scientist terinstitusionalisasi. Benedict Anderson Belakangan, views the ilmuwan nation politik as an terkenal imagined Benedict community. Anderson memandang bangsa sebagai For sebuah komunitas Anderson, terbayang the atau nation is imaginary an imagined community. political Bagi community Anderson, that is bangsa adalah culturally sebuah imagined komunitas as politik both terbayang inherently yang limited secara and budaya sovereign. dibayangkan sebagai komunitas yang As we can see, there terbatas are four sekaligus key berdaulat. elements in this Seperti definition. yang kita lihat, ada 4 elemen kunci First, dalam the definisi nation is ini. imagined simply because Pertama, members bangsa of itu any dibayangkan particular hanya nation karena will ada never meet para most of anggota their dari fellow bangsa tertentu members, tidak akan yet in the pernah minds bertemu of dengan each lives sebagian the besar image of their sesama communion. anggota lainnya, namun di dalam benak masing-masing Second, hidup. the nation is imagined as Bayangan limited tentang because it is persatuan finite, mereka. yet Kedua, sometimes elastic bangsa boundaries dibayangkan sebagai beyond which komunitas yang other terbatas nations karena lie. ia memiliki batas-batas yang jelas, namun Third, terkadang the elastis nation yang is di luar imagined as terletak sovereign bangsa-bangsa lain. because the concept of the Ketiga, nation bangsa itself dibayangkan was sebagai born in an komunitas yang age berdaulat when the karena konsep Enlightenment bangsa itu and sendiri lahir revolution di era were ketika destroying abad the legitimacy pencerahan of the dan divinely revolusi sedang ordained menghancurkan hierarchical dynastic realm. legitimasi dari kekuasaan Finally, the dinasti nation is imagined as a hierarki yang community because, dititahkan regardless secara of the ilahi. actual inequality and Terakhir, bangsa exploitation dibayangkan that may sebagai prevail sebuah within each, komunitas karena the nation terlepas is dari adanya conceived as a deep, ketimpangan dan eksploitasi horizontal nyata coalition. yang memungkinkan terjadi di dalamnya. Bangsa tersebut dipahami sebagai sebuah persaudaraan horizontal yang mendalam. So now let's move on to another video. Sintaksis adalah urutan bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar di dalam berbagai bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaksis spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah panduan yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat-kalimat tersebut dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak tertukar antara sintaksis atau semantik dengan diksi. Ketiganya membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita bedah definisi-definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata dalam suatu kalimat. Diksi adalah pilihan kata spesifik yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan berfokus pada sintaksis di video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang sudah baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subject,
kata kerja objek. Contohnya, the boy looks outside the window. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek boy, kata kerja looks, dan objek outside. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk menetapkan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam grafik tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kata kerja, kata benda, artikel, dan profesi. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa nomina, frasa profesional, atau frasa verba. Fakta menarik, SVO bukanlah salah satunya struktur urutan kata. Bahasa-bahasa lain memiliki urutan kata yang bervariasi dan bahkan menyerahkan komponen tambahan dalam sintaksnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah cat, kata kerjanya sat, dan objeknya adalah map. Gambar kedua ini adalah cara lain bagaimana sintaksis dapat dituliskan. Diagram ini memiliki kalimat the dog loved the girl dan memecahkannya menjadi artikel di kata benda n, kata kerja v, frasa nomina p, dan frasa verba p, sama seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini subjeknya adalah dog, kata kerjanya adalah love, dan objeknya adalah girl. Sekali lagi, pohon sintaksis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan digunakan untuk lebih memahami struktur suatu kalimat untuk mengungkapkan tujuan dari setiap bagian di kalimat berikut. Penggunaan tambahan ini dari pohon sintaksis adalah kapan urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat. Urutan tersebut dapat diuraikan dengan menempatkannya seperti contoh di atas. Sebagai contoh, kita akan mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan SVO, atau varian lainnya membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda untuk menempatkan kata-kata ke dalam urutan SVO sehingga Anda memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita ulas kembali. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diekspresikan dalam kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata, serta bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di tutorial sintaksis ini.